Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknik Penulisan kelas C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 5 jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi dan IoT atau jaringan yang beranggotakan Harlia, Waskia, Adila Yusra, Jasmania, dan Maida Ulwiyah Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlia, NIM D02203110. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal 1 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Tengaran menggunakan Root Cause Analysis atau RCA. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan untuk jurnal adalah penelitian deskriptif. Karena jurnal ini dilakukan untuk mengetahui sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Tangerang tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 2. Teknik pengambilan data pada jurnal ini ialah observasi, melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan izin dari pihak terkait. Menentukan batasan-batasan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu perancangan sistem informasi perpustakaan menggunakan UML, melakukan analisis permasalahan yang ada pada organisasi dengan melihat dan memahami proses bisnis yang ada pada organisasi. Yang kedua ialah teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepala perpustakaan di SMA 1 Negeri Tangerang Kabupaten Semarang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perpustakaan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung dalam membangun sebuah sistem yang berguna untuk mengatasi masalah yang ada pada organisasi. Yang ketiga ialah Five Whys Analysis Method. Five Whys Analysis Method adalah sebuah metode analisa kualitatif yang dapat membantu dalam mencari akar penyebab dan mengidentifikasi masalah dengan memakai 5 pertanyaan yang sama untuk mencari dan memahami permasalahan untuk mempermudah dalam proses perancangan sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kebutuhan metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Karena jurnal ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan, dari hasil analisis dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SMA Negeri 1 Tangerang belum memanfaatkan sistem informasi perpustakaan karena masih memiliki beberapa masalah, sehingga penulis melakukan analisis menggunakan RCA yaitu Root Cause Analysis dan menemukan beberapa faktor penyebab seperti pengetahuan tentang teknologi, latar belakang profesi, dan lain-lain. Dengan memakai metode RCA dirasa sangat efektif karena sifatnya yang mendalam dan mengerucut pada suatu permasalahan sehingga dapat dipakai untuk pertimbangan sebuah perancangan. Akan tetapi metode RCA ini tidak mencakup permasalahan dari eksternal studi kasus, melainkan hanya dapat dipakai untuk menganalisis dalam lingkup internal saja sebagai bahan analisisnya. Hasil RCA Root Cause Analysis yang didapatkan dari tahap analisis adalah buku yang dipinjam siswa seringkali tidak dikembalikan karena dilakukan secara manual sehingga siswa malas untuk membuka buku buat peminjaman. Sebagai tempat bagi anggota perpustakaan untuk melakukan pencarian buku yang tersedia di perpustakaan serta pendataan buku. Perpustakaan masih menggunakan cara manual, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam pelayanan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Yusra, NIM D02200314. Di sini saya akan membacakan jurnal yang kedua, yaitu Permasalahan Implementasi Sistem Informasi di Perguruan Tinggi Swasta.
Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah penelitian deskriptif, karena jurnal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan implementasi sistem informasi di perguruan tinggi swasta tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yang kedua ialah teknik pengambilan data pada jurnal ini ialah wawancara. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur, yaitu dengan membuat panduan yang sifatnya terbuka, yakni wawancara dengan jawaban terbuka atau tidak ada batasan. Proses wawancara tersebut akan direkam dan ditranskrip ke dalam bentuk tulisan. Jika informan atau pihak yang akan ditanyakan kepada masing-masing sumber atau informan secara garis besar adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi improvisasi saat wawancara dan disesuaikan dengan wewenang dan kapasitas pihak yang diwawancarai. Ketiga ialah metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah interpretif, yaitu suatu upaya untuk mencari penjelasan peristiwa yang berdasarkan perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Metode ini sangat cocok untuk penelitian ini karena data yang digunakan berdasarkan perspektif dan pengalaman seseorang. Kesimpulan, penelitian ini cenderung memperjelas atau menjabarkan penelitian sebelumnya, di mana dalam implementasi sistem informasi, khususnya di perguruan tinggi swasta, terdapat permasalahan yang sifatnya teknis dan non-teknis. Masalah teknis diantaranya adalah internet, infrastruktur jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya, keamanan sistem, integrasi sistem, ketersediaan sistem, dan pemeliharaan TI atau teknik informatika. Sedangkan masalah non-teknis dalam implementasi sistem informasi di perguruan tinggi swasta yaitu penerimaan dan partisipasi, budaya dan perilaku, sumber daya manusia, perencanaan, manajemen dan tata kelola TI, organisasi, konten sistem informasi, anggaran dan biaya, dukungan pimpinan dan karakter kepemimpinannya. Jurnal ketiga, Sistem Monitoring dan Kontrol Berbasis Internet of Things untuk penghematan listrik pada PUD dan beverage. 1. Jenis penelitian digunakan pada jurnal ini ialah penelitian deskriptif, karena jurnal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan sistem monitoring dan kontrol berbasis Internet of Things untuk penghematan listrik dan PUD dan beverage tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variasi lain. Kedua, teknik pengambilan datanya ialah observasi dan wawancara dengan dua departemen F dan B. Permasalahan yang sering terjadi yaitu lupa mematikan peralatan listrik ketika tidak operasional dan tidak rutin dengan mengontrol peralatan sehingga dapat menimbulkan kerusakan mendadak. 3. Penelitian yang digunakan ialah kualitatif, karena data yang didapat dari penjelasan yang dimana kita tidak dapat menganalisis dalam bentuk angka atau bilangan. Jadi kesimpulannya, hasil analisis hingga pengujian yang telah dilakukan menghasilkan prototipe sistem pengontrolan dan monitoring peralatan dari jarak jauh dapat dioperasikan melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi web browser. Pengontrolan segala bentuk kerusakan yang disebabkan kelalaian perawatan terhadap peralatan yang dapat diminimalisir dengan adanya sensor yang terpasang pada tiap alat. Pengontrolan dan monitoring untuk menghemat tenaga listrik dari penggunaan yang tidak sesuai telah berfungsi sesuai dengan desain sistem. Pembuatan sistem dilakukan menggunakan sensor suhu termistor, sensor magnet, sensor TEMO, UC, dan sensor arus AC S712. Jurnal 4 yang berjudul Aplikasi Absensi Mengajar Dosen berbasis web dengan menerapkan schedule access control. Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah kualitatif, karena proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus sesuai dengan fakta lapangan. Teknik penulisan datanya ialah observasi atau pengamatan langsung oleh peneliti
di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi adalah proses absensi manual, data absensi tidak teratur, dan pengawasan sulit dilakukan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Hasil yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang digunakan adalah subjektivitas peneliti. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan implementasi, aplikasi absensi mengajar dosen berbasis web dengan menerapkan schedule access control, dapat disimpulkan bahwa aplikasi absensi tersebut telah berhasil mempermudah dosen dalam pencatatan kehadiran mengajar secara tepat waktu. Fasilitas rekapitulasi pada aplikasi ini telah berhasil mempermudah dan mempercepat staf dalam merekap kehadiran mengajar dosen yang jika sewaktu-waktu diperlukan. Bagi ketua prodi dan dekan, aplikasi ini cukup berhasil mempermudah dalam kedisiplinan dosen dalam bidang pengajaran, namun belum dapat mempermudah pemantauan kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen ke mahasiswa karena fasilitas rencana pembelajaran belum terdapat pada aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmania, NIM D0220316. Baiklah, prediksi stok obat pada apotik Total Life Clinic menggunakan model kombinasi artificial neural network dan ARIMA. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah kuantitatif, karena dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dapat diukur menggunakan komputasi dan matematika dengan menggunakan artificial neural network dan ARIMA. Kedua, teknik pengambilan datanya ialah studi dokumen dari data yang digunakan adalah data stok obat tahun 2015 sampai 2019 pada apotik Total Life Clinic yang terbentuk time series stok obat per bulan. Ketiga, metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis. Pada pelaksanaannya fokus pada penggunaan grafik dan angka untuk menampilkan hasil yang diperoleh. Kesimpulan, jumlah node pada hidden layer maupun nilai pada learning rate dapat mempengaruhi ketepatan dalam memprediksi pada neural network. Nilai akurasi yang dihasilkan oleh neural network lebih tinggi dan proses training mempengaruhi tingkat kesalahan di mana jika error semakin kecil, maka proses training semakin akurat. Pada proses analisis metode kombinasi ARIMA, ANN dalam kurung MLP, terdapat nilai validasi error yang kecil dan besar. Nilai validasi error yang kecil terdapat pada obat Providex dengan nilai HP 0.041503 atau akurasi rata-rata prediksi 99,95%, sedangkan nilai error yang besar terdapat pada Verospat Everfescan dengan nilai MAPE 14.049. Pada keseluruhan hasil prediksi obat dengan metode kombinasi ARIMA ANN dalam kurung MLP, rata-rata akurasi nilai validasi yang didapat di atas 80%
itu mengasumsikan bahwa nilai akurasi yang didapat cukup baik.